165 Perjamuan Malam 2. Konsultan kecantikan tersenyum, lalu ia membawa Gu Qingqing ke dalam. Nona Gu, kami memiliki spa di sini. Nona bisa masuk untuk mandi dan membersihkan debu di tubuh Nona, kemudian baru melakukan perawatan kecantikan. Gu Qingqing mengangguk. Saat ia masuk ke dalam spa, ia juga bertemu Li Yuyu. Mereka berdua berendam selama 20 menit di spa. Setelah Gu Qingqing dan Li Yuyu berganti pakaian, seorang spesialis memasangkan masker pelembab untuk mereka dan memberikan pijatan yang nyaman. Setelah waktu pijat selesai, Gu Qingqing kembali dibawa ke ruang rias lagi. Penata rias berkata dengan lembut, Nona Gu, silakan tutup mata Anda. Gu Qingqing memejamkan matanya. Setelah itu, penata rias melakukan perawatan kulit untuknya. Nona Gu benar-benar cantik. Fitur wajah Nona begitu bagus. Kondisi kulit juga baik, komentar penata rias. Gu Qingqing menginginkan riasan yang murni dan segar. Rambutnya keriting alami dan bervolume. Dengan tatanan rambut yang santai, rambut Gu Qingqing sudah terlihat seperti gaya Jepang dan Korea. Apalagi, ia mengenakan gaun pendek dan sepatu hak tinggi yang baru saja dibeli. Bahkan, tanpa riasan, Gu Qingqing sebenarnya tetap terlihat cantik. Gu Qingqing merasa ia tidak perlu riasan tebal. Ia merasa cukup dengan memakai alas bedak dan perona pipi. Selesai dirias, Gu Qingqing melihat bayangan dirinya di cermin. Meskipun ia masih terlihat seperti dirinya sendiri, penampilannya sepertinya telah diperbaiki di mana-mana dan menjadi jauh lebih cantik. Sementara itu, Li Yuyu yang dirias di sampingnya ingin memiliki penampilan yang centil. Li Yuyu mengenakan riasan yang gelap dengan bibir merah menyala. Riasan di salon ini cukup profesional. Li Yuyu bertanya, apakah selebriti sering datang ke sini? Penata rias mengangguk dan menjawab, iya, ada satu yang baru saja datang. Bintang yang cukup populer akhir-akhir ini, namanya Chen Wenji. Chen Wenji. Gu Qingqing dan Li Yuyu terkejut. Gu Qingqing masih belum mengatakan apapun. Namun, Li Yuyu telah bertanya terlebih dahulu, di mana orangnya? Dia juga sedang di sini. Penata rias menjawab, dia bukan datang untuk merias wajah. Dia membeli produk kecantikan khusus kami karena hanya kami di sini yang menjual krim wajah emas produksi Swiss di Yancheng. Apakah Anda berdua ingin melihatnya? Li Yuyu dan Gu Qingqing melihat produk kecantikan yang dimaksud penata rias. Setelah itu, Li Yuyu bertanya lagi, kalian pernah bertemu Chen Wenji? Apakah dia terlihat cantik setelah menghapus riasannya? Semua orang mengerti bahwa setelah dirias, para bintang wanita menjadi dewi. Namun, setelah mereka menghapus riasan, mereka terlihat seperti hantu. Penata rias berpikir sejenak, lalu menjawab, melihat dia kali ini, dia jelas tidak terlihat seperti penampilannya yang terakhir kali. Kecantikan itu membutuhkan perawatan harian. Tidak bisa jika wanita itu tidak memperhatikan dirinya sendiri. Gu Qingqing sudah tidak mendengar nama Chen Wenji untuk sementara waktu. Leng Xicheng masih benar-benar memegang janjinya. Setelah Leng Xicheng berjanji kepada ayahnya, benar-benar tidak ada skandal mereka yang dipublikasikan lagi dan Leng Xicheng juga tidak berhubungan dengan Chen Wenji lagi. Tetapi, bagaimanapun juga, masih adalah orang ketiga yang membuat Gu Qingqing merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian, penata rias masih menambahkan, saya dengar, dia juga akan pergi ke perjamuan malam ini. Perjamuan apa? Soal ini, saya tidak tahu. Banyak bintang yang keluar untuk menghasilkan uang lebih. Siapa yang tahu itu perjamuan seperti apa? Gu Qingqing dan Li Yuyu saling melirik dan sepertinya mereka sama-sama berpikir, jangan-jangan, perjamuan yang akan kita datangi malam ini. Li Yuyu segera mengambil keputusan, rias kami lebih cantik lagi. Uang bukan masalah. Intinya adalah, cantik. Di satu sisi, Gu Qingqing dan Li Yuyu masih bersiap-siap dengan gugup dan cemas di salon. Sedangkan di sisi lain, Sekretaris Cheng mengambil selembar undangan perjamuan malam. Tertera bahwa acara perjamuan malam ini dimulai pukul 8 dan tajuknya adalah, perayaan ulang tahun ke-20 perusahaan Su serta perjamuan pertunangan putri tercinta Su Zijin dan Ni Zining yang berbakat. Tuan Leng, apakah Anda akan pergi ke perjamuan malam ini? Leng Xicheng mengangkat kepalanya dan melirik. Pandangannya tertuju pada kata, pertunangan, di undangan itu, lalu ia tersenyum dengan dingin dan menjawab, pergi. Mengapa tidak? 166 Perjamuan Malam 3. Tidak hanya pergi, tapi juga harus mengirim sebuah hadiah besar. Kata Leng Xicheng lagi. Jari rampingnya mengetuk meja kantor sekali demi sekali dengan ekspresi wajah yang seakan mengatakan,
lihat mataku yang tulus. Su Zijin melepas iblis dan mengambil Ni Zining. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk merayakannya dengan petasan dan kembang api. Sebagai senior mereka dan teman yang pernah baik dengan mereka, aku pasti akan dengan tulus berharap hubungan mereka langgeng selama 100 tahun hingga usia tua. Kata Leng Xicheng sambil bangkit dari duduknya dan mengambil undangan itu. Sekretaris Cheng sepertinya masih tidak tahu mati. Tanpa dosa, ia kembali bertanya, apakah ingin memberitahu nyonya? Jika Leng Xicheng adalah senior, mereka pasti berasal dari sekolah yang sama. Lagi pula, ini adalah perjamuan pertunangan. Menurut teori, suami dan istri harus pergi ke acara perjamuan untuk meminum anggur pernikahan bersama. Leng Xicheng menatap Sekretaris Cheng dengan suram. Sekretaris Cheng pun segera menundukkan kepalanya dan menarik kembali kata-kata itu. Tuan Leng, merek setelan yang biasanya suka Anda pakai telah datang. Apakah Tuan Leng ingin mencobanya? Pergi mencari Gu Qingqing. Apakah dia sudah gila? Aku malah berharap Gu Qingqing dan Ni Zining tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Oh, tentu saja. Jika Ni Zining dan Su Zijin bukan bertunangan tetapi menikah, aku akan tetap senang membawa istriku untuk bersama menghadiri pesta pernikahan mereka. Pikir Leng Xicheng. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Seluruh bangunan nomor 3 di Hotel Yancheng telah diambil alih oleh keluarga Su dan keluarga Ni. Pukul 7.30 malam, aula perjamuan mewah telah selesai direnovasi. Prasmanan luar biasa telah ditempatkan di kedua sisi ruang perjamuan, begitu pula dengan bar dan sofa khusus untuk pembicaraan bisnis. Sebuah tempat kosong disediakan di tengah aula sebagai ruang untuk menari. Upacara pertunangan akan diadakan nanti. Saat itu, barulah kue 8 tingkat dan menara sampahnya akan didorong masuk untuk para tamu. Karena perjamuan dimulai pada pukul 8, aula perjamuan ini jelas masih dipenuhi kesibukan. Di luar suite di samping aula perjamuan, berdiri dua orang wanita cantik. Mereka adalah Gu Qingqing dan Li Yuyu. Gu Qingqing mengangkat kepalanya untuk melihat nomor pintu, lalu melihat ke arah Li Yuyu dan menjawab, apakah benar kamar 1023? Benar, di sini, jawab Li Yuyu. Li Yuyu mengambil napas dalam-dalam. Ia ingin masuk, tetapi ia juga tidak berani mendorong pintu. Gu Qingqing pun memegang tangan Li Yuyu. Li Yuyu biasanya begitu berani. Namun, saat ini ujung jarinya sedikit dingin dan berkeringat. Bagaimanapun, hubungan Li Yuyu dan Zhang Fuxing berjalan selama 7 tahun sejak universitas sampai sekarang. Mereka benar-benar belum pernah putus sebelumnya dan Li Yuyu tidak mengira bahwa ia masih tidak bisa mampu melawan kenyataan. Tetapi, hak apa yang Gu Qingqing miliki untuk membicarakan orang lain? Zhang Fuxing berselingkuh, tetapi Leng Xicheng berselingkuh lebih banyak lagi. Li Yuyu menarik napas panjang. Setelah waktu yang lama, ia mengulurkan tangannya dan hendak mendorong pintu hingga terbuka. Namun, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang sedang mengejek dari balik pintu, awas. Kamu bukannya menganggapku sebagai seniormu. Karena aku keponakan bos, kamu baru bersikap begitu sopan kepadaku. Zhang Fuxing segera mengungkapkan kesetiaannya, ketika bertemu wanita itu nanti, aku pasti akan menyelesaikan hubungan kami tanpa ampun. Ziyu, hanya ada kamu di hatiku. Aku baru bisa merasakan betapa indahnya hidup ketika bersamamu. Saat Li Yuyu mendengar ini, sisa-sisa kesedihannya mendadak tersapu bersih hingga menghilang. Satu-satunya hal yang ingin ia lakukan sekarang adalah segera bergegas masuk dan membunuh bajingan itu. Sepasang mata Li Yuyu langsung menyiratkan kobaran api. Li Yuyu mengangkat kakinya dan menendang pintu hingga terbuka. Saat mereka berdua memasuki pintu, Gu Qingqing melirik ke dalam. Ada dua orang yang berpelukan di dalam. Pria itu adalah Zhang Fuxing dan wanita itu adalah orang ketiga. Setelah Gu Qingqing melihatnya dari jarak dekat, ia benar-benar merasa semakin akrab. Tentu saja Gu Qingqing merasa akrab. Su Ziyu adalah kerabat jauh dari keluarga Su. Saat itu, ibu Gu Qingqing bekerja sebagai pembantu di keluarga Su. Karenanya, ia jelas pernah melihat Su Ziyu beberapa kali sebelumnya. Selanjutnya bab 167 perjamuan malam 4.